Bapak Ibu pernah dengar nggak bahwa manusia itu belajar 10% dari manusia itu ingat 10% dari yang dibaca. 30% dari yang dilihat. Tapi 90% dari yang dilakukan. Jadi piramida pengalaman belajar Edgar Dale ini adalah salah satu penelitian yang memperkuat kenapa pemilihan capaian pembelajaran di IKM itu menggunakan kompetensi belajar aktif. Kompetensi yang kuat, dan itu kalau di taksonomi Bloom itu di C6. Kenapa berat, Bu Ega? Bapak Ibu, kalau misalnya ini berat, berat mana? Kompetensi yang ini atau Bapak Ibu ngajar, Bapak Ibu udah ceramahin anak-anak, Bapak Ibu belajar buku paket, belajar, lalu ketika pertengahan semester Bapak Ibu buat ujian, lalu kemudian dari ujian itu, dari 30 murid, cuma 5 murid yang jawabannya nilainya 60. Sisanya 25 orang tidak bisa menjawab. Terus Bapak Ibu mikir, kenapa ini udah diajarin kok nggak bisa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajar anak 30 anak, lalu kemudian yang tidak tahu 5 orang, 25 orang tahu, berarti ya Bapak Ibu ya berhasil. Wajar dong kalau 5 orang nggak tahu. Ya mungkin mereka agak ada hambatan khusus atau ada kendala tertentu. Tapi kalau Bapak Ibu ngajar 30 orang, yang ngerti cuma 5 orang, 25 nggak ngerti. Saya mohon maaf, saya tidak ingin menyalahkan. Coba yuk kita renungi dan refleksiin sendiri. Kenapa bisa 25 orang nggak ngerti? Cuma 5 yang ngerti. Itu berat nggak? Sebel nggak? Stres nggak jadi guru? Saya guru Bapak Ibu, dan saya pernah mengalami itu. Kenapa murid saya nggak ngerti yang saya ajarin? Jadi apa saya ngajar tapi murid saya nggak belajar nggak ya? Jadi yuk kita refleksiin bagaimana cara ngajar. Nah tadi kan ada yang tanya media, metode, strategi nih. Nah ini nih bisa Bapak Ibu screenshot, dan slide ini juga akan diberikan nanti di grup Telegram. Ini bisa Bapak Ibu, kalau perlu di print khusus slide ini, ditempel sebelum ngajar. Jadi kira-kira saya mau murid saya itu benar-benar ngerti nih. Berarti kan kita perlu ngarah ke belajar aktif nih, di piramida yang paling bawah yang besar itu, di warna kuning bukan orange di slide ini. Saya pengen anak-anak tuh benar-benar ngerti apa yang saya ajarkan, 90% dari yang saya ajarkan. Berarti harus ada simulasi Bapak Ibu. Bu Ega, saya belum tentu mampu membuat simulasi. Saya mungkin nggak ada guru yang ngomong begitu nih ke saya. Ya saya nggak sepintar Bu Ega, saya nggak sekreatif Bu Ega, saya nggak ngerti, saya jadi guru aja, tapi kayaknya bikin simulasi itu terlalu susah Bu Ega. Nah ada nih tipsnya nih, analogi buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya adalah murid bisa memasak pisang goreng. Oke, murid bisa masak pisang goreng. Lalu Bapak Ibu masuk ke kelas, anak-anak ini adalah resep pisang goreng, silahkan dibaca, Bapak Ibu bagilah resep pisang goreng, lalu kemudian ya udah Bapak. Nah, pertama itu pisangnya dipotong, lalu kemudian dikasih tepung, digoreng sampai keemasan, warnanya brown ya, warnanya coklat keemasan ya, golden brown, coklat keemasan, lalu kemudian enak untuk dimakan. Terus kita ujian ya, kuis. Kan kalian sudah dengar penjelasan Ibu. Kira-kira anaknya ingat nggak gimana cara bikin pisang goreng? Nggak ingat, bukan menurut Bu Ega, menurut Edgar Dale dan logika Bapak Ibu kan wajar ya. Dia nggak tahu dong cara bikin pisang goreng. Dia hanya mendengarkan si guru bercerita tentang pisang goreng, hanya 20%. Dan ya tentu 20% murid juga yang tahu itu. Tidak sampai lebih dari 50. Bandingkan bila Bapak Ibu datang ke kelas dengan resep pisang goreng, lalu kemudian Bapak Ibu bawa pisangnya, ini anak-anak, ini pisang kepoknya. Ini, lihat, ini adalah minyaknya. Ini tepungnya. Ini kompornya. Anak melihat. Oke? Melihat demonstrasi. Itu naik jadi 50%. Tapi kemudian anak hanya melihat, nonton video atau ngelihat gurunya melakukan demonstrasi, itu tetap ketika nanti diuji dia nggak ingat. Beda dengan sini, kamu sini. Ini resep.
alat dan bahannya ini alatnya, gorengan dan segala macam, penggorengan, kompor dan segala macam. Ini bahannya, pisang goreng, tepung. Nah, ini caranya. Yuk nak, kerjakan nak. Ibu di sini mendampingi. Coba kamu lihat, dibacanya resep. Pertama potong, ayo kita ambil pisau masing-masing. Hati-hati tangannya ya anak-anak. Mereka melakukan simulasi, merancang bagaimana membuat pisang goreng. Sudah anak-anak udah ingat, pisang gorengnya itu pisangnya nggak bisa pisang barangan, dia harus pisang kepok. Oh gitu ya Bu. Nah ketika keluar ujian, pisang apa yang bisa digunakan untuk digoreng pisangnya? Dia akan mikir, oh ini pernah diajarkan Ibu Ega nih, itu pisangnya pisang kepok. Kenapa? Karena saya lihat pisang kepok, bukan pisang barangan. Jadi sebenarnya dia bisa jawab soal ujian kalau dia mengalami simulasi langsung. Bu Ega, belum tentu saya bisa ngajar itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Bapak Ibu pilih yang mana? Ini saya tulis juga sih di Instagram saya. Bapak Ibu pilih yang mana? Guru 1, tapi ini gak usah ditulis kolom komentar ya, karena waktu juga nih. Oke. Guru 1 ingin mengajarkan gotong royong. Ya. Guru 2 juga ingin mengajarkan gotong royong. Guru pertama menggunakan cara ceramah. Gotong royong adalah ciri-ciri gotong royong. Yang dimaksud dengan gotong royong, apa yang harus dilakukan di gotong royong dengan benar, apa yang gotong royong salah. Anak menjawab. Lalu kemudian soal-soal, udah. Apakah itu salah? Tidak salah, silahkan. Tapi apakah itu efektif dan berdampak dan bisa membuat anak benar-benar paham apa itu gotong royong? Itu pertanyaan yang kita refleksiin sama-sama. Lalu ada guru kedua. Guru kedua mengajak murid untuk membuat proyek atau kegiatan lah. Sesederhana apa? Misalnya nih, contoh ya, kita beri jadi kita bagi kelompok murid, kita beri masing-masing murid satu potongan puzzle. Jadi kita buat puzzle tuh murah ya 15.000, atau mungkin minta ke sekolah buat puzzle, atau kita print gambar bebek, atau nih kita mau bahas tentang perbedaan dikotil dengan monokotil. Tumbuhan dikotil, monokotil. Kita print tumbuhan dikotil, kita print tumbuhan monokotil, begitu kita gunting-gunting. Kalau beli puzzle mahal Bu Ega, kita gunting-gunting. Sudah digunting, lalu kemudian minta mereka untuk menyusun puzzle itu. Oke? Lalu ketika menyusun puzzle, Bu Ega kalau kerja kelompok, ada guru yang bilang, kalau kerja kelompok, itu yang kerja itu aja. Nggak ada murid yang lain diam-diam, yang kerja itu 2 orang itu aja lah Bu Ega. Nah ini kita desain supaya, misalnya ada satu kelompok tuh 5 orang. Potongan puzzle-nya ada 10. Kita bikin aturan main. Hanya yang punya puzzle yang boleh meletakkan. Tidak boleh misalnya si A, dia punya 2 puzzle. Dia yang ngerjain puzzle si B, puzzle si C, puzzle si D, puzzle C. Nggak boleh. A bikin puzzle, hanya A yang boleh pegang 2 puzzle itu. B pegang puzzle sendiri, C pegang puzzle sendiri. Aturan mainnya jangan pegang puzzle punya teman. Jadi mereka akan ngobrol, kerjasama untuk bisa menyusun. Nggak di situ. Anak-anak yang dominan akan gerem, karena dia rasanya pengen mengambil puzzle temannya untuk membuat. Tapi kita kan aturan mainnya tidak boleh. Oke, dia akan ngasih tahu nih, itu ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Aduh, rasanya pengen saya pegang puzzle kamu. Tapi dia nggak boleh. Itu kita ngajarin anak untuk memberikan kepercayaan pada orang lain, dan kita mengajarkan anak-anak yang tidak dominan untuk berani aktif karena dia diberikan tanggung jawab 2 puzzle. Nah, misalnya ini contoh ya, anak dibuat kegiatan bergotong royong. Kira-kira mana yang lebih ngerti tentang gotong royong? Yang menarik adalah Bapak Ibu sesudah kegiatan barulah direfleksiin apa itu gotong royong? Bagaimana perasaan kalian ketika bergotong royong tadi? Bagaimana perasaan kalian ketika bekerja sama dengan sesama teman? Apa kelebihannya, apa kekurangannya? Jadi menurut kalian apa itu gotong royong? Jadi sesudah kegiatan baru murid diajak ngobrol tentang apa itu teori gotong royong. Inilah media, strategi, metode. Ya, tadi ada pertanyaan tentang itu ya, Bapak Ibu. Oke.